terima kasih atas waktu dan kesempatan yang kami peroleh dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, namun sebelumnya itu kami akan memperkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Maria Matamai. Perkenalkan, nama saya Marsalina Malaikari. Perkenalkan, nama saya Emil Martis Makani. Perkenalkan, nama saya Lena Nilda Malaikada. Perkenalkan, nama saya Lodia Melina Kameko. Perkenalkan, nama saya Loriana Laupada. Perkenalkan, nama saya Mahalita Esmoban. Oke, baik, kita akan membahas materi 2.1 yaitu pembelajaran nilai. Baik, nilai merupakan suatu abstrak tindakan yang disentuhkan oleh panca indera. Nilai hanya dapat dirasakan dalam diri masing-masing sebagai daya, pendorong atau prinsip yang menjadi pedoman dalam hidup kita. Nilai hanya dapat dilacak dari 3 realitas, yakni pola tingkah, laku, pola berpikir, dan sikap seorang pribadi atau kelompok. Nilai memiliki dimensi yang sangat luas. Nilai juga mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Menegaskan nilai mengatur hubungan antara Tuhan selaku sang pencipta dan manusia selaku ciptaannya. Nilai menurut Mulyawan adalah rujukan dan keyakinan dalam menentukan pilihan nilai. Nilai juga merupakan suatu yang sangat diinginkan sehingga melahirkan tindakan pada diri seseorang atau tindakan kita sendiri. Menurut Frankel, nilai adalah standar tingkah laku, keindahan, keadilan, kebenaran, dan efisiensi yang mengikat manusia dan sepatutnya untuk dijalankan dalam dan dipertahankan. Menurut Amborise, bahwa nilai itu sifatnya relatif yang merupakan landasan bagi perubahan dan dapat ditanamkan melalui berbagai sumber seperti keluarga, masyarakat, agama, media massa, tradisi, dalam pergaulan. Menurut Rockets, dalam Mulyana membuat klasifikasi menjadi 2, yakni nilai instrumental dan nilai terminal. Nilai instrumental sering juga disebut nilai antara, dan nilai terminal adalah sebagai nilai akhir. Sebagai contoh, manusia yang memiliki nilai instrumental hidup bersih, ia memiliki nilai akhir secara konsisten sebagai nilai keindahan dan kesehatan. Menurut Mulyana adalah pengajaran atau bimbingan kepada siswa agar menyadari kebenaran, kebaikan, keindahan melalui proses pertimbangan, nilai yang tepat, dan pembiasaan bertindak yang konsisten. 2.2 Pendidikan nilai dalam pembelajaran IPS di sekolah dasar. Berdasarkan penjelasan tentang pendidikan IPS, dengan pendidikan nilai dibagi 2 sisi. Mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Nilai dipelajari sebagai hasil dari pergaulan atau komunikasi antara individu dalam kelompok, seperti keluarga, himpunan keagamaan, kelompokan, masyarakat, atau persatuan dari orang-orang yang satu tujuan. Tidak dipungkiri bahwa nilai tertentu muncul dengan kekuatan yang sama di masyarakat dengan menjadi pembelajaran yang baik, serta menjadi perlindungan dari berbagai penyimpanan dan pengaruh luar. Dalam pendidikan nilai, kita mengingat kesadaran nilai, pelaksanaan nilai positif dalam menghindari nilai-nilai negatif. Nilai positif yaitu baik sangka, kerja keras, berani, berbuat benar, dan lain sebagainya. 2.3 Klasifikasi nilai. Dalam masyarakat, nilai yang ada di dalam masyarakat sangat bervariasi sesuai dengan tingkat keragaman kelompok masyarakat. Dan nilai yang ada di dalam masyarakat bisa saja mengandung nilai yang baik dan yang tidak baik. Nilai yang ada di dalam masyarakat dapat dibedakan menjadi 2, yakni nilai substansial dan nilai prosedural. Yang pertama, nilai substansitif adalah keyakinan yang telah dipegang oleh seseorang dan umumnya hasil belajar, bukan sekedar menanamkan atau menyampaikan informasi semata. Dalam mempelajari nilai substansitif, para siswa perlu memahami proses, lembaga, dan aturan untuk memecahkan konflik dalam masyarakat demokratis. Yang kedua, nilai prosedural adalah nilai yang perlu dilatih atau belajarkan, antara lain nilai kemerdekaan, toleransi, kejujuran, menghormati, kebenaran, dan menghargai pendapat orang lain. Nilai teoristik melibatkan pertimbangan logis dan nasional, memikirkan dan membuktikan kebenaran sesuatu. B. Nilai ekonomis terkait dengan pertimbangan nilai
yang berkadar untung dan rugi yang berarti mengutamakan kegunaan sesuatu bagi manusia. C. Nilai estetik disebut juga sebagai nilai kemudahan yang sangat tergantung pada subjektif seseorang. D. Nilai nasional berakumulasi pada nilai tertinggi yakni kasih sayang antara manusia. E. Nilai politik kadar nilainya bergerak dari penentu yang rendah menuju tinggi atau sering disebut sebagai nilai kesuksesan. F. Nilai agama merupakan nilai yang bersumber dari kebenaran tertinggi yang datangnya dari Tuhan. Nilai agama ini merupakan fondasi penting dalam menentukan kadar suatu masyarakat dan suatu bangsa. Tujuan dan pendidikan nilai ini adalah membentuk pribadi anak supaya menjadi manusia yang baik, warga masyarakat, dan warga negara yang baik. Jadi kesimpulan, IPS sebagai mata pelajaran di sekolah dasar bukan hanya mengembangkan nilai teoritik yang mengedepankan logika dan rasional, tetapi menjadi mata pelajaran yang dapat digunakan untuk mengembangkan nilai yang lain, dan pendidikan nilai sebagai hidden curriculum atau kurikulum tersembunyi. Pendidikan nilai dalam pembelajaran IPS dilakukan melalui kegiatan yang membangun sikap tanggung jawab dalam kelompok. Sudah diterapkan seperti pemberian tugas, baik yang bersifat individu maupun kelompok, diskusi dan tanya jawab. Mungkin ini dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.